Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah rahimakumullah. Setidaknya pada saat ini kita disadarkan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita diingatkan hati kita karena pernah lalai atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dengan hadirnya kita pada saat ini memberikan kita pengetahuan bahwa ketetapan Allah, qadarnya Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Entah itu tua ataupun muda, laki-laki ataupun wanita, tinggal di desa, tinggal di kota, orang miskin, orang kaya, sadar tidak sadar, mau tidak mau, siap ataupun tidak siap, namanya ajal, ketetapan Allah berupa kematian, meninggal dunia. Ini pasti keniscayaan yang pasti akan menghampiri kita. Walau kuntum fi burjim musyayyadah, meskipun kita berlindung di istana presiden seumpama, meskipun kita berada di bangunan yang kokoh sekali, meskipun kita menjauh, yang kelihatannya kita ini celakanya di daerah Sinjai, kita menjauh ke arah Sidrap, kita menjauh ke arah Makassar, namanya kematian. Kalau sudah waktunya, sudah ketetapan Allah maksudnya, maka tidak ada yang mampu untuk mengundurkan sesaat pun, tidak ada yang mampu untuk menyempatkan sesaat pun, kecuali itu atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, almarhum pada hakikatnya mulai daripada memisahkan dirinya kepada kita. Ruh sudah dicabut dari jasad, tapi bukan berarti beliau itu mati ruhnya, karena ruh ini akan abadi nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ruhnya pisah, sudah tidak ditakdirkan dengan jasadnya, berinteraksi dengan kita sudah ada batasnya, kehidupan di dunia sudah berakhir, memasuki daripada babak baru kehidupan di alam barzakh. Barzakh adalah alam bainad dunya wal akhirah, tidak juga di dunia, tidak juga di akhirat. Dan beliau ini sudah selangkah lebih maju kehidupannya ketimbang kita, karena beliau lebih mendahului daripada kita. Oleh karena itu, pelajaran penting dari takziah kita pada saat ini, di tengah daripada sinar terik matahari, di tengah daripada kita menjalankan kefarduan bulan Ramadan, di tengah daripada kita mempersiapkan keberkahan-keberkahan di balik amalan-amalan dianjurkan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan, yaitu pelajaran yang terpenting adalah yang pertama, kematian adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena ini tahu bahwa ini takdirnya Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita menerima sesuatu, baik itu yang enak ataupun tidak mengenakkan perasaan hati kita, maka kita disunahkan untuk istirja, mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini dari Allah, kita ini milik Allah, dan kita pun pasti akan kembali kepada Allah. Alim ulama katakan, apa maksudnya kembali kepada Allah? Kita ini pasti akan ke kampung yang abadi, yaitu di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditetapkan oleh Allah berbuat baik, maka surga menjadi tujuan daripada tempat berakhir kita. Apabila seseorang ditakdirkan untuk berbuat buruk dan dia tidak berusaha bagaimana semaksimal mungkin menuju kebaikan, maka dia pun akan menuju tempat yang berakhir selama-lamanya, di tempat yang paling celaka. Tidak ada tempat yang paling buruk melainkan itu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini tahu bahwa kematian adalah takdir, maka tidak ada perlu yang disalahkan, maka tidak ada yang perlu untuk diponis-ponis, karena kita kembalinya bagi orang yang beriman, baik itu perkara kecil ataupun perkara besar. Bahkan Nabi
Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam padam lampunya saja itu mengucapkan kalimat istirja. Tandanya apa? Bahwa kita ini sesempurnanya umat Islam dalam berkeyakinan harus meyakini bahwa sesuatu itu datangnya dari Allah, namanya qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah esensi daripada kita sering berzikir, Pak. La haula wala quwata illa billah. Sebaik apapun kita bisa beramal, sebanyak apapun kita bisa bersedekah, sebanyak apapun kita bisa sholat, sesering apapun kita haji dan umroh, baik haji umroh yang fardu ataupun yang sunnah, tapi apabila kita masih menyandarkan hal tersebut, ini karena uang saya, ini karena saya sehat, ini karena saya berilmu, maka tidak akan mendapatkan kedekatan kepada Allah berupa nilai dari zikir la haula wala quwata illa billah. Orang yang merasa bisa sejatinya tidak bisa. Saya bisa ini, saya bisa itu sebenarnya orang nggak bisa, Pak. Tapi orang yang tidak merasa tidak bisa, maka kalau dia menyandarkan kepada Allah, maka Allah akan membantunya. Berapa orang yang merasa bisa, saya pengen ini, saya pengen itu, tapi akhirnya tidak bisa. Kenapa? Dia tidak menyandarkan kepada Allah. Maka kalau pengen jadi muslim yang kuat, merasa lemah di hadapan Allah, bahwa sejatinya segala sesuatu itu adalah kekuatan ataupun sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, setelah kita sadar bahwa ini adalah takdir ketetapan Allah, maka tahapan yang kedua yang kita harus sama-sama ingatkan, sama-sama sadari bahwa kita pun ini juga sama dengan beliau. Sama dalam arti apa? Makhluknya Allah sama manusianya. Maka orang sekarang sering berbicara yang memecah belah umat itu karena apa? Karena dia tidak memandang persamaan. Adapun perbedaan kita dalam amaliyah ini hanya furu'iyah saja. Tapi terkadang kita menganggap, wah ini kunut, ini enggak kunut, ini bismillah, ini tidak bismillah. Itu kadang kita sholat jamaah satu masjid seakan-akan kayak Tuhannya beda, Pak. Kayak seakan-akan sholat kita sudah lupa bahwa kita ingat Allah, tapi ingatnya jadi ingat teman kita di sebelah. Ini teman sebelah nggak pakai kunut, ini teman sebelah pakai kunut. Seakan-akan kayak beda saja Tuhannya. Padahal itu furu'iyah saja. Itu furu'iyah saja. Maka apa maksudnya kita masih bersaudara? Mereka kata ahli bahasa mengatakan saudara itu apa? Saudara itu seudara. Saudara itu seudara. Bahkan mohon maaf, sebenarnya kita sama hewan itu pun masih saudara, karena sama-sama hewan juga menghirup udara. Maka saudara itu artinya seudara. Beda suku, beda warna kulit, beda bahasa, beda dalam pemahaman tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Selama itu masih mengikuti daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka itu masih saudara kita. Oleh karena itu, karena kita dengan almarhum ini masih saudara, sama-sama manusianya, sama-sama juga pernah hidup di dunia, maka yakinilah nanti apa yang dialami oleh almarhum, ruh ini pisah dari jasad, itu berarti pasti juga akan menimpa diri kita. Nah ini pentingnya. Kan alim ulama katakan, orang yang keras hatinya siapa? Ketika melihat orang meninggal dunia, tidak ada ketambahan ataupun tidak bertambah imannya, tidak bertambah amalnya, itu berarti orang yang sudah keras sekali hatinya. Karena biasanya orang meninggal dunia tidak ada yang ketawa, tidak ada yang senang. Tapi kalau dia tidak bisa mengambil pelajaran dari itibar maut, al-maut ataupun mautun, kematian, berarti ini saking keras sekali. Berarti kata alim ulama, hati tidak mendengar ceramah ataupun siraman rohani 3 hari saja, hati akan rusak, hati akan meredup. Maka masjid-masjid terutama di Sinjai setiap malam dibuat ceramah supaya di bulan Ramadan ini hati manusia selalu hidup. Karena kata alim ulama, hati seperti ladang, kalau tidak ditanami ya pasti akan yang tanam rumput-rumput yang tidak bermanfaat. Tapi kalau hati manusia ini selalu ditanami dengan nasihat-nasihat yang baik, yang bagus, maka hatinya akan menjadi subur. Maka ketahuilah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini nasihat buat kita semua. Ini nasihat tidak hanya untuk yang mendengar, tapi ini nasihat juga bagi yang berbicara, bahwa apa yang dialami almarhum
pasti akan kita alami juga. Kalau kita sering-sering mendengar ataupun mengingat kematian, maka hati ini akan subur, tidak akan berkarat. Inna hadal qalb, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hati ini yasda'u kama yasda'ul hadid, akan berkarat sebagaimana besi berkarat terkena air. Maka sahabat bertanya, bagaimana cara membersihkan karat-karat di hati ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kasratu dzikril maut wa tilawatil Quran, banyak-banyak mengingat mati dan banyak-banyak membaca Al-Quran. Terlebih lagi kita sudah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Nabi anjurkan taharrau lailatul qadri, sungguh-sungguhlah mencari Lailatul Qadar di malam terakhir, 10 malam terakhir bilangan ganjil, kata Nabi. Berarti ini salah satunya juga apa, 10 terakhir ini untuk membersihkan hati kita. Maka sepulang kita dari menunaikan fardu kifayah kita, mungkin ada yang hanya bisa mengantarkan sampai pemakaman, mungkin ada yang bisa hanya memandikan, mungkin ada yang bisa mensolatkan. Maka seharusnya kita koreksi hati, koreksi diri kita. Sudah bertambahkah lah kebaikan dalam hati, keyakinan diri terhadap ilahi setelah saya menghadiri kematian? Kalau belum bertambah berarti hatinya keras sekali. Kalau bertambah berarti alhamdulillah. Kalau bertambahnya banyak berarti hatinya subur sekali. Maka kalau pengen hati supaya tidak berkarat, sering-sering mengingat mati dan juga sering-sering membaca Al-Quran. Bahkan ziarah kubur itu tujuan yang paling utama, Pak, dibandingkan ataupun tujuan-tujuan yang lain, yaitu supaya kita dzikrul maut, ingat mati. Bahkan kata alim ulama, kalau ziarah kubur itu tujuannya ingat mati, itu mau ziarah kuburan kucing saja dianjurkan, Pak, asalkan mendapatkan apa tujuannya, apa, ingat mati. Bahkan kalaupun itu, mohon maaf, makamnya orang non Islam saja, kalau niatnya kita ziarah itu karena tujuannya ingat mati, dan tentu kalau orang non Islam bukan mendoakan, kita kunjungi, kita ingat mati bahwa memang hidup ini pasti mati, itu pun dianjurkan. Karena memang hikmahnya ziarah kubur adalah ingat mati. Oleh karena itu, kematian ini suatu hal yang pasti dan tentu jelas, karena kehidupannya ini kita belum tahu secara mata, secara zahir, hanya berupa kabar-kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita dianjurkan oleh Nabi untuk mempersiapkan bekalnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam vonis orang yang mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang akan datang, ini orang yang cerdas. Nah, orang ulama ini beda, Pak. Orang pintar dengan orang cerdas beda. Kalau orang pintar itu menyelesaikan masalah setelah masalah itu ada, itu baru orang pintar. Anak kita ujian, ikut ujian, bisa mengerjakan soal, ini orang yang pintar. Tapi kata alim ulama, orang yang cerdas itu beda, levelnya lebih tinggi lagi. Siapa? Orang yang cerdas itu menyelesaikan masalah sebelum masalah itu datang. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-kais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang cerdas itu adalah orang yang menahan hawa nafsunya dan beramal untuk perbekalan setelah kehidupan di dunia untuk kematian. Tandanya apa? Kematiannya belum datang, tapi sudah dipersiapkan. Ini orang cerdas. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga lanjutannya, wal ajiz itu orang yang lemah. Kalau bahasa kasarnya orang idiot siapa? Kata Nabi, orang idiot itu orang yang menuruti hawa nafsunya, manitaba hawa nafsahu wa amil wa tamanna ala Allah, menuruti hawa nafsunya dan dia berangan-angan Allah Maha Pengampun kok. Aku hidup terserah saya, yang penting nanti masuk surga. Wah, enggak ada. Apalagi seperti anak muda sekarang yang tidak beramal soleh, pengennya apa? Lahir kaya raya, muda foya-foya, mati masuk surga. Mana ada rumusnya seperti itu kalau tidak mau beramal. Maka termasuk juga tujuan daripada kita berpuasa Ramadan untuk menahan hawa nafsu kita.
Karena hawa nafsu ini selama masih hidup tidak bisa dimatikan. Ya jadi majrad dam, godaan setan ini selama darah masih ngalir berfungsi, maka ya masih ada godaan setan. Maka hawa nafsu ini disuruh menahan, bahwa apa-apa yang ditahan, yang tidak diperbolehkan, pasti suatu saat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan. Tapi kalau orang tidak mau menahan atas apa-apa yang disuruh untuk menahan, maka di suatu saat tidak akan diberikan. Umat Islam dilarang minum minuman keras, khamar, maka dilarang. Tapi nanti di surga diberikan. Kenapa? Karena itu dia mau menahan ketika di dunia. Kalau seumpama sudah di dunia minum khamar, di surga nggak akan minum khamar lagi, bahkan nggak masuk surga. Tapi jangan dibayangkan khamar dunia dengan khamar surga, beda sekali. Pengennya itu Pak fitrah manusia. Kalau ada perempuan ya pengennya ya, apalagi yang cantik ya pengennya untuk bagaimana lah, pokoknya fitrahnya manusia. Tapi itu ditahan karena itu tidak halal. Kalau mau halal ke KUA, ke ulama minta dinikahkan, baru halal. Maka kalau kita pengen sesuatu yang di dunia, tapi itu tidak diperbolehkan dengan singkat, maka suatu saat pasti akan dihalalkan di dunia. Ataupun kalau tidak sempat dihalalkan di dunia, dia pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaidah fikih mengatakan, man ta'ajjala syai'an, barang siapa yang menyegerakan sesuatu tapi belum masanya, maka akan dihukum dengan sesuatu untuk tidak mendapatkannya. Ada saya kaidah fikih, barang siapa yang menginginkan sesuatu tapi belum waktunya, dia usahakan, dia paksakan padahal belum waktunya, maka akan dihukum dengan tidak mendapatkannya. Uqiba atau uquba bihirmani, maka akan dihukum dengan tidak mendapatkannya. Contoh, seorang anak ditinggal orang tuanya meninggal dunia, maka anak ini secara tidak langsung akan menjadi ahli waris, mendapatkan warisan. Tapi kalau anaknya, mohon maaf, kalau membunuh orang tuanya, anaknya membunuh orang tuanya, maka selamanya terhijab, tidak dapat warisan. Kan di mazhab Imam Syafi'i lebih keras lagi, bunuhnya sengaja, tidak sengaja, terhijab, tidak mendapatkan warisan. Kalau mazhab Imam Malik masih ada sedikit, enak dikit. Kalau mazhab Imam Malik, bunuhnya sengaja tidak dapat warisan, kalau bunuhnya tidak sengaja masih dapat itu warisan. Maksudnya apa? Di dunia ini banyak tantangan-tantangan yang wujudnya di depan kita, tapi kita suruh menahan. Karena kalau kita tidak mau menahan, akhirnya rusak dunia ini. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusak dunia ini tidak lain tidak bukan penyebabnya karena ulah tangan manusia. Banjir ada, ya kenapa? Ya karena pantai-pantai dijadikan tempat-tempat yang seharusnya daerah resapan air, gara-gara keserakahan manusia dibangun hotel-hotel, dibangun bangunan-bangunan. Maka jangan salahkan ini banjir salahnya siapa? Tidak ada. Salah manusia itu sendiri. Padahal terkenal di Indonesia itu hutannya paru-paru dunia, gunungnya pasak bumi, lautannya adalah lautan yang sangat indah dan banyak daripada aneka ragam hewan di sana, terutama ikan-ikannya dipanen bisa banyak sekali. Maka sumber daya alam sebagus apapun, kalau sumber daya manusianya rusak, tidak mau menahan, maka ya rusak semua. Bahkan ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti rusak karena ulah tangan manusia. Maka kita hakikat puasa ini menahan lapar, menahan haus, menahan berhubungan suami istri. Tapi pada dasarnya untuk menahan keinginan-keinginan keserakahan kita di dunia, ini ditahan. Nanti kalau mau puas-puas di akhirat. Berapa negara tidak maju? Gara-gara keserakahan-keserakahan oknum-oknum tertentu. Maka jangan dianggap puasa ini hanya menahan lapar, haus, tidak. Tapi menahan sesuatu yang belum masanya ditahan. Kalaupun di dunia tidak dapat, di akhirat pasti dapat. Di surga pasti dapat. Sekarang makan minum dosa bagi orang berpuasa. Tapi nanti kalau sudah waktunya adzan maghrib, boleh. Padahal sekarang jadi haram. Nah, maka
hikmah daripada kematian ini apa? Menahan, Pak. Kalau kita pengen kematian kita dalam keadaan husnul khotimah, apalagi kita sangat berprasangka baik, almarhum meninggal di bulan Ramadan, di mana bulan ini bulan yang suci, bulan yang penuh berkah. Paling tidak segala sesuatu dihubungkan dengan yang berkah, yang suci, insya Allah akan mendapatkan daripada keberkahan dan kesucian. Meskipun ini bukan suatu patokan yang harus ataupun yang saklek bahasanya, tapi kita berharap orang yang meninggal dunia di bulan Ramadan tandanya mendapatkan keberkahan juga, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam keadaan situasi orang berpuasa, dalam keadaan orang sibuk-sibuk membaca Al-Quran, dalam keadaan orang-orang menumpuk-numpuk daripada pahala sedekah, maka yang perlu kita garis bawahi kedua kalinya pelajaran adalah kita diperintahkan untuk menahan daripada hawa nafsu. Apa-apa yang tidak dilegalkan di syariat kita tahan meskipun kita pengen. Karena namanya orang takwa itu beda dengan orang maksum, Pak. Orang maksum itu nabi maksum, malaikat maksum. Apa maksum? Dosanya itu diampuni oleh Allah. Bahkan yang belum dilakukan saja diampuni oleh Allah. Karena memang tidak ada menjurus ke arah ke situ. Tapi orang bertakwa, la'allakum tattaqun, kata alim ulama, bukan berarti tidak punya dosa. Ya pernah mungkin berdosa, tapi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah la'allakum tattaqun, dekat kepada Allah, menjalankan perintah Allah semaksimal mungkin, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedaya upaya. Oleh karena itu, hikmah yang ketiga apa, Pak? Karena tahu kita ini pasti berdosa, Pak. Bahkan keutamaan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa puasa bulan Ramadan, siapa sholat sunnah di malam harinya, imannya benar karena Allah, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni oleh Allah dosa-dosa yang terdahulu. Ini menandakan kita ini banyak dosa. Bahkan kalau di sini saya tanya, ada Pak yang tidak berdosa di sini, Pak? Boleh tunjuk tangan? Ada yang berani, Pak? Tidak ada yang berani. Allah tutupi dosa aib kita, ini suatu keberuntungan. Tapi bukan berarti kita tidak punya dosa. Maka hikmah yang ketiga, karena kita ini pasti akan mengalami sebagaimana yang dialami oleh almarhum, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu taubat? Alim ulama katakan paling tidak taubat itu ada 4. Pertama, menyesal. Yang kedua, lepas dari perbuatan tersebut. Yang ketiga, berjanji tidak mengulangi. Yang keempat adalah istighfar. Taubat pasti istighfar. Kalau istighfar belum tentu taubat. Orang makan sambal pedas sekali, dia sampai istighfar. Wah, makan sambal buka puasa mau tarawih pedas sekali, astagfirullah, pedas sekali. Tapi itu bukan taubat. Kenapa? Karena besok kalau bikin sambal pedas lagi. Itu namanya taubat sambal. Taubatnya ketika makan, tapi kalau pas nggak ada nyari-nyari. Kalau kita benar-benar taubat, apa taubat? Kembali kepada Allah. Maka kata Nabi SAW hadis sahih mengatakan, kullu ummatin mu'affan, kullu ummati mu'affan, illal mujahir. Setiap umatku ini pasti akan dimaafkan oleh Allah kesalahannya, kecuali orang yang terang-terangan mengumbarnya. Maka alimnya katakan, kenapa orang yang terang-terangan mengumbar kemaksiatan ini susah dimaafkan, diampuni oleh Allah? Karena orang yang mengumbar kemaksiatan, bangga dengan kemaksiatannya, ini akan mendatangkan atau akan secara tidak langsung mengajarkan psikologi pendidikan kepada anak keturunannya, Pak. Nah, kalau kita dalam kemaksiatan terang-terangan, kita ini sedih. Kenapa? Karena anak keturunan tuh nanti bisa mencontoh. Saya kasih contoh, Pak. Bapaknya pencuri seumpama, dia bangga, bahkan cerita sama anaknya, kamu nih nak, bapak ini mencuri, bahkan 10 juta pernah nyuri di rumahnya orang. Maka secara tidak langsung psikologis anak itu yang mendengar suatu saat mencuri, walaupun itu nilainya lebih rendah, dia pasti akan beranggapan, saya mencuri masih mending 5 juta karena bapak saya mencurinya 10 juta. Maka kata ini maksudnya kenapa semua orang itu pasti diampuni oleh Allah potensi besarnya, tapi kecuali orang yang menampakkan ataupun orang yang masih bangga dengan kemaksiatannya. Maka beruntung sekali kita punya kesalahan, kita taubat, jangan diceritakan. Nah, orang sekarang kebanyakan bangga, saya dulu pernah seperti ini, saya dulu seperti ini. Maka bagi audiens yang mendengarnya akan beranggapan, oh berarti dulu pernah seperti itu.
Kalaupun besok akan seperti itu yang tidak lebih, berarti tidak masalah, seakan-akan seperti itu. Makanya keburukan seperti apapun anak keturunan kita, tetangga kita, saudara kita, jangan sampai melihat. Ya syukur-syukur apa yang kita lakukan kita taubat. Karena kata Nabi SAW, kullu bani Adam khotoun, setiap anak manusia ini pasti berdosa, salah. Wa khairul khotoin at-tawwabun, tapi sebaik-baik orang yang salah, orang yang berdosa adalah yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur sekali apabila kita ikhlas puasa pada saat ini, sholat tarawih pun ikhlas, maka insya Allah itu akan menjadi penghapus daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sekali lagi almarhum ini ruhnya pisah dari jasad, ini menandakan daripada berakhirnya kehidupan di dunia. Makanya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Bahkan bahasa mentahnya kullu nafsin, setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa. Dha'iqatul maut, dha'iqah isim fa'il, perasa kematian. Tandanya apa? Kematian kita ini sebenarnya sering sekali datang, Pak. Kalau kematian yang akbar itu ya ruh pisah dari jasad. Tapi sebenarnya sebelum daripada ruh pisah dari jasad, kita ini sebenarnya sudah latihan mati. Dikatakan dha'iqatul maut, perasa kematian. Merasa dengan perasa ini berbeda, meskipun sama sedikit. Bedanya pun sedikit. Kalau merasa ini bisa jadi sekali. Tapi kalau perasa itu adalah sering sekali. Sebagaimana ada orang membuat kalimat penyanyi dan menyanyi. Pak Budi menyanyi, maka bisa jadi Pak Budi itu ya suaranya bagus ataupun jelek. Bisa jadi itu nyanyi yang pertama kali, bisa jadi itu nyanyi yang berkali-kali tapi suaranya jelek. Masih ada kemungkinan-kemungkinan karena menyanyi. Tapi kalau dibilang Pak Budi penyanyi, ini paling tidak suaranya harus bagus-bagus sedikit. Dan itu menjadi profesi pekerjaan. Begitu dha'iqatul maut, dha'iqah isim fa'il, artinya perasa kematian. Cuma diterjemahkan bahasa Indonesia kurang elok memang. Setiap yang bernyawa perasa kematian. Tandanya apa? Kita merasa mati itu yang ruh pisah dari jasad sekali. Tapi merasakan kematian itu sering sekali. Contoh, kita tanam itu padi berhari-hari. Kita tunggu sampai berbulan-bulan. Ternyata padinya kena angin gagal panen, Pak. Itu biasanya petani bilangnya apa, Pak? Aduh, mati ya. Nah, contoh kita naik motor kebut, Pak. Tahu-tahu di depan ada mobil bus besar sekali. Kebut juga dia. Hampir saja kita ini serempet sudah. Kalau namanya bus sama motor serempetan ya, jelas motornya yang pasti akan terbalik. Ternyata ketika itu tidak jadi terempet. Bilangnya apa? Mati aku. Ataupun pas mau papasan, wah mati aku. Padahal belum mati. Padahal nggak mati juga, selamat. Tandanya apa? Kita ini sering sekali merasa kematian. Merasa mati itu sering sekali. Cuman kita tidak sadar. Makanya kalimat istirja ini bukan kalimat khusus untuk kematian. Setiap segala sesuatu yang tidak mengenakkan hati kita, itu pun kita disunahkan untuk istirja. Tandanya apa? Segala sesuatu yang tidak mengenakkan diri hati kita, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru kematian yang besar ketika ruh pisah dari jasad, tapi hakikatnya masih hidup sampai nanti abadi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi jelas beliau almarhum ada salah. Maka kita sebagai orang yang masih hidup, Pak, kita berusaha untuk memaafkan, Pak. Bahkan dalam satu hadis mafhumnya, siapa yang pengen masuk surga karena rahmat Allah dan pengen mendapatkan hisab yasiro, hisab yang mudah, perhitungannya nanti di akhirat itu tidak susah untuk menuju surganya Allah, maka salah satunya, Pak, maafkan orang yang mendolimi kita. Nah, tentu kita tidak menuduh almarhum mendolimi kita, tapi jelas namanya kehidupan bermasyarakat pasti namanya salah, khilaf, salah paham, salah kaprah, ini pasti ada. Bahkan ini termasuk daripada tujuan daripada berjamaah, sholat berjamaah, supaya kita ini mudah menyelesaikan masalah sehari-hari kita. Maka mewakili daripada saya
yang memberikan penyampaian ini, yang masih kurang ilmunya, mari kita dengan legowo, dengan hati yang sudah bersih, hati yang tidak berkarat, Pak, kita maafkan almarhum. Karena paling tidak sebelum kita mendoakan untuk nanti sholat jenazah, paling tidak hati kita sudah bersih, apa? Kita mendoakan almarhum. Kalau kita sudah ada keleluasaan hati mendoakan almarhum, maka nanti mendoakannya pun akan lebih top chair lagi. Karena hati kita sudah tidak ada ganjalan lagi. Doa yang mustajab itu apa? Doa yang kita ikhlas plong, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas beliau ada khilaf, ada salah, muamalah, mungkin salah paham, kita memaafkan. Harapannya juga beliau juga memaafkan kita. Mungkin kita punya salah juga, tapi kita belum sempat untuk meminta maaf. Dan tentu kedua kalinya juga, sebelum mengakhiri dari pembicaraan ini, beliau juga mengajarkan kepada kita, Pak, tentang arti sebuah kehidupan. Pelajaran yang secara tidak langsung mengajarkan kepada kita arti sebuah kehidupan. Ternyata segala sesuatu berharga ketika kita masih hidup. Taubat itu masih berlaku ketika kita masih hidup. Amal-amal kita bisa kerjakan selama kita masih hidup. Kalaupun beliau sekarang ditanya apa yang paling diinginkan, beliau pasti bilang, izinkan aku ya Allah untuk hidup sesaat saja, untuk aku beramal. Tapi yang mengherankan, kenapa kita yang masih hidup kita tidak mau beramal? Padahal ucapan subhanallah saja ini akan menyaingi dari orang yang tidak mengucapkan subhanallah dengan satu pohon yang dikelilingi kuda tercepat selama 40 tahun ini tidak sanggup. Maka oleh karena itu mari kita sama-sama ikhlaskan, kita kirimkan doa lewat diri kita masing-masing, semoga almarhum diampuni dosa-dosanya, diampuni kekhilafannya, dirahmati oleh Allah, diluaskan kuburnya, dan kita pun bisa menjadi orang juga yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jelas hilaf dari kesalahan pribadi saya, apabila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi subhanaka wa bihamdika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.